Ya Rasulullah wa qudwatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku semua yang soleh dan mudah-mudahan selalu sehat semuanya, marilah kita ikuti daurah pada kesempatan hari ini yang Ustadz akan menyampaikan yang berkaitan dengan contoh-contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikian firman Allah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik bagi umatnya. Untuk meneladani dan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Maka pada hari ini kita akan sedikit saling mengingatkan tentang keagungan pribadi dan akhlak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengenal dan terus mengingatnya, kita akan semakin terpacu untuk mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, bahwa pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat agung, yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memadukan antara pemenuhan terhadap hak Allah sebagai Rabb-nya dan penghargaan kepada sesama manusia. Dengannya hidup menjadi bahagia dan akhirnya berbuah manis. Sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut diantaranya adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, seorang hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya, dan sering bertaubat dan beristighfar. Itulah akhlak Rasulullah. Yang pertama adalah beliau adalah seorang hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya, dan sering bertaubat dan beristighfar. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muhammad SAW tak lupa juga mengikuti jejaknya, yaitu selalu bersyukur dan selalu beristighfar. Ikuti aja bagaimana tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pandai bersyukur kepada atas segala nikmat-nikmatnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap saja banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumil aktsara min 70 marratan. Ya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla
lebih dari 70 kali dalam sehari. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali beristighfar? Nah, harus mengikuti Rasulullah selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sendiri sudah maksum, sudah dijamin masuk surga, masih mau beristighfar. Nah, kita sebagai umat manusia yang banyak dosanya tapi malas-malas beristighfar. Nah, jangan sampai ya, kita harus rajin selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Berbuat dosa ya, berbuat dosa setiap hari kita nggak terasa. Nah, untuk sebab itu kita setiap saat harus memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Bagaimana bunyinya istighfar? Astaghfirullah. Nah, minimal seperti itu ya. Astaghfirullah dan seterusnya. Nah, anak-anakku semua yang Ustaz sayangi. Kemudian yang kedua tentang akhlak Rasulullah atau contoh-contoh akhlak Rasulullah adalah beliau Rasulullah sangat takut terhadap murka Allah Azza wa Jalla ya. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat gumpalan awan terlihat di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam isyarat seakan tidak suka, Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, orang-orang umumnya senang melihat gumpalan awan karena berharap guyuran hujan, sementara engkau terlihat tidak suka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Aisyah, adakah yang memberi jaminan kepadaku bahwa tidak ada azab di balik awan itu, karena ada juga kaum yang diazab dengan menggunakan angin. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Begitu ada gumpalan awan, kita kan nggak tahu toh, kalau seandainya gumpalan itu membawa azab, membawa musibah bagi umat manusia, tapi Rasulullah khawatir terhadap hal-hal yang demikian, dan Rasulullah sangat takut terhadap murka Allah, khawatir terhadap murka Allah kepada umat manusia yang tidak menyadari, selalu berbuat dosa. Rasulullah begitu ya, jadi sangat takut kalau ada sesuatu hal yang akan menimpa dirinya dan menimpa juga umat manusia ya. Ada tanda-tanda, wah ini kok mendung gelap umpamanya, kok mengerikan, ternyata mau hujan. Kalau orang awam itu wah mau hujan nggak apa-apa, tapi Rasulullah begitu kok ada keadaan alam begini umpamanya, dia merasa takut, jangan-jangan Allah murka akan mengazab kepada umat manusia. Begitu. Yang kedua, beliau Rasulullah SAW sangat takut terhadap murka Allah Azza wa Jalla. Anak semua, kemudian akhlak Rasulullah yang ketiga adalah beliau juga seorang yang sangat lembut dan tidak tergesa-gesa ya. Sebagaimana sebuah kisah, suatu ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan seorang Arab Badui. Lalu orang itu menarik selendang yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan di pundak beliau sehingga meninggalkan bekas pada pundak beliau. Nah, lalu orang itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku sebagian dari harta yang Allah berikan kepadamu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Beliau Rasulullah menoleh dan menyuruh kepada para sahabatnya agar memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Nah, jadi ada orang menarik selendangnya yang dikenakan pundaknya, tapi Rasulullah tidak marah, tapi beliau dibalas dengan sangat lembut dan menuruti apa kemauan orang Badui tersebut ya. Rasulullah sangat lembut sekali akhlaknya ya. Kemudian yang keempat, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
beliau tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau. Jadi jarang sekali, bahkan tidak pernah Rasulullah itu berbuat kasar, memukul kepada orang lain. Juga tidak pernah melakukan aksi pembalasan terhadap semua perlakuan buruk yang beliau alami, ya. Dia tidak pernah membalas. Ada orang yang menyakiti beliau tetap jawab dengan senyuman, kecuali jika perlakuan buruk tersebut sudah masuk kategori pelanggaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembalasan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi selama tidak yang diharamkan oleh betul-betul orang itu melanggar sangat besar terhadap larangan Allah, baru Rasulullah melakukan pembalasan. Tapi kalau ada yang sekedar kecil, kalau ada orang menyakiti beliau tidak membalasnya, tapi beliau dibalas dengan lembut dan senyuman. Itulah akhlak Rasulullah, sangat mulia sekali. Kemudian yang kelima, ya, contoh akhlak Rasulullah adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Kedermawanan beliau mengalahkan angin yang berembus. Jika ada yang meminta sesuatu kepada beliau atas nama Islam, maksudnya untuk memotivasi agar masuk Islam, maka pasti beliau akan berikan meskipun itu besar. Jadi ada orang yang meminta agar meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah memberikan sesuatu kepada orang tersebut, dengan tujuan orang tersebut mau masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah yang kelima. Kemudian akhlak Rasulullah yang keenam adalah beliau sangat zuhud terhadap dunia, ya. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah yang maha kaya. Jika beliau menginginkan dunia, maka pasti beliau bisa mendapatkannya. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkannya. Jadi Rasulullah itu tidak sangat berharap sekali terhadap dunia, tidak berhidup bermewah-mewah, tapi beliau punya sifat kesederhanaan, ya. Itu zuhud terhadap dunia, tidak hidup bermewah-mewah. Padahal kalau Rasulullah ingin sesuatu yang besar nilainya, itu bisa saja, tapi Rasulullah tidak menginginkannya. Ingin kaya bisa juga, tapi Rasulullah tidak menginginkannya, ya. Itulah Rasulullah sangat sederhana sekali, ya. Di samping sederhana tapi juga sangat dermawan, ya. Anak-anak semua, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai contoh yang nomor 7, ya, Rasulullah selalu menahan lapar selama berhari-hari, ya, karena tidak memiliki makanan yang bisa digunakan untuk mengganjal perut. Beliau menahan laparnya. Kalau kita lapar, wah, langsung beli jajan, tapi Rasulullah bisa ditahan. Bahkan kalau nggak ada punya apa-apa, dia merasa lapar, dia tetap menahannya, dan bahkan diteruskan diniatkan dengan puasa. Itu biasanya untuk puasa sunnah. Waduh, nggak ada bekal makanan, dia terus berniat berpuasa. Itu kadang-kadang beliau seperti itu, ya. Ya, begitu, ya, anak-anak semua, sebagai contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa untuk menirunya, karena Rasulullah sebagai contoh suri tauladan bagi umat manusia. Akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan ibadahnya kita mencontoh Rasulullah, bukan mencontoh yang lain, ya, bukan mencontoh orang-orang yang lain, ya. Dari
tingkah laku Rasulullah, perbuatan Rasulullah adalah syariat, ya, kita ikuti. Salat kita ikuti contoh Rasulullah. Akhlak kita ikuti contoh Rasulullah, ya, dan lain sebagainya, ya. Begitu ya anak-anak semua, jangan melupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu nanti setiap saat kita selalu membaca sirah Nabawi, ya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalami dan kita bisa mengambil hikmahnya untuk meniru atau mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian anakku semua, ya. Tugas kalian seperti biasanya menyebutkan yang Ustadz sebutkan tadi, ya, contoh-contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Dan sebelum Ustadz akhiri, tak lupa Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa saat lagi daurah akan usai, dan insya Allah kita jumpa lagi di hari yang akan datang untuk mengikuti belajar, ya, belajar sesuai jadwal pelajaran, ya, dan mohon dipersiapkan buku-bukunya atau buku pelajarannya, bisa diambil atau dibeli di sekolah, ya, bisa datang ke sekolah untuk membeli buku pelajaran dan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya, ya. Cukup sekian dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.